Amat jarang ada novel yang membuat kita kesulitan menampung luapan pikiran dan perasaan sekaligus. Cantik Itu Luka adalah salah satunya. Eka Kurniawan merangkai kisah yang memenuhi logika, menyentuh rasa, dan mengusik jiwa pada saat bersamaan. Setiap halaman memaksa pembaca melambat, menatap lebih dalam pada luka-luka yang diwariskan sejarah dan keluarga, lalu meninggalkan jejak rasa yang begitu lama bertahan. Dari halaman pertama, pembaca disambut dengan adegan tak biasa. Dewi Ayu bangkit dari kuburnya setelah 21 tahun meninggal dunia. Kejadian itu menjadi gerbang menuju Halimunda, kota fiktif tempat cerita ini berpusat. Melalui tokoh-tokohnya, Eka menyingkap lapisan-lapisan hidup. Dewi Ayu yang dipaksa menjadi pelacur, 4 anak perempuannya dengan nasib yang bertolak belakang, dan masyarakat yang bergulat dengan kecantikan, cinta, serta luka. Alamanda yang memesona, Adinda yang polos, Rengganis yang misterius, dan si cantik yang lahir dengan wajah buruk rupa. Semuanya menghadirkan pertanyaan abadi. Apakah kecantikan sungguh anugerah? Ataukah justru kutukan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Halimunda bukan sekedar latar cerita, melainkan cermin sebuah bangsa. Di balik kisah keluarga Dewi Ayu, kita menemukan jejak panjang kolonialisme, perang, dan tragedi politik. Dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga gelombang kekerasan pasca 1965. Sejarah hadir bukan sekedar sebagai catatan kaki, melainkan sebagai napas yang menyusupi kehidupan setiap tokoh. Luka kolektif bangsa berjalin erat dengan luka pribadi para tokoh, membuat novel ini terasa dekat dan relevan sekaligus pahit untuk ditelan. Membaca novel ini adalah perjalanan menyelami diri sendiri. Kita dibawa menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak sederhana. Apakah kecantikan benar-benar sebuah keindahan atau justru awal dari penderitaan? Mengapa luka sejarah, meski waktu terus bergulir, tak pernah benar-benar sembuh? Dan sampai kapan manusia memenjarakan dirinya sendiri dalam standar-standar yang ia ciptakan? Pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab langsung oleh Eka, namun hadir melalui peristiwa, dialog, dan nasib para tokohnya. Ada sesuatu yang begitu menarik tentang cara Eka berbicara melalui tokoh-tokohnya. Mereka bukan sekedar individu, melainkan simbol-simbol kehidupan. Dewi Ayu yang memilih tak melawan takdirnya seolah menjadi perwujudan generasi yang pasrah pada arus sejarah. Si cantik dengan wajah buruk rupa justru memecah kebekuan. Ia menjadi perlawanan terhadap obsesi manusia pada rupa dan kesempurnaan. Dari sini kita melihat keberanian Eka dalam menantang tafsir umum tentang apa yang dianggap ideal, indah, atau layak untuk dicintai. Tetapi Cantik Itu Luka tidak berhenti pada kisah keluarga. Novel ini adalah potret sebuah masyarakat yang terluka, yang dibentuk oleh kekerasan dan ingatan. Eka memotret sejarah Indonesia tanpa pernah menyebutnya dengan gamblang. Ia tidak memberi kita fakta, melainkan pengalaman. Kita ikut merasakan ketakutan, kebingungan, dan kehilangan melalui tokoh-tokohnya. Di balik absurditas dan fantasi yang ia ciptakan, ada kejujuran pahit tentang kehidupan yang tidak sempurna. Novel ini memang menantang, ada bagian-bagian yang getir dan pedih. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat dada terasa sesak, namun disitulah letak keberaniannya. Eka Kurniawan tidak menawarkan kenyamanan. Ia mengajak kita berdamai dengan kenyataan yang tidak rapi, tidak indah, dan tidak hitam putih. Ia mengingatkan kita bahwa luka adalah bagian dari kehidupan, dan justru disitulah letak keindahan sastra, membiarkan kita menatap apa yang sering kita hindari. Mungkin itulah sebabnya novel ini begitu memikat, bukan hanya karena ceritanya yang kaya, tetapi karena perasaan yang ditinggalkannya. Saat halaman terakhir ditutup, perenungannya justru baru dimulai. Kita terus memikirkan Halimunda, Dewi Ayu, si cantik, dan semua tokoh yang hidup di dalamnya. Kita merenungkan makna kecantikan, nasib, dan bagaimana sejarah membentuk cara kita memandang dunia. Seperti gema yang enggan padam, kisah ini terus bertahan di benak, memaksa kita memaknai ulang diri sendiri. Cantik Itu Luka bukan sekedar kisah keluarga atau potret masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita hari ini, tentang bagaimana standar kecantikan bisa menjadi beban, tentang bagaimana sejarah mencetak luka pada jiwa, dan tentang bagaimana manusia
dalam segala kelemahannya tetap mencari makna. Eka tidak hanya bercerita, ia mengajak kita bercermin. Novel ini akan terus hidup dalam ingatan, bukan karena kejutan ceritanya semata, melainkan karena keberhasilannya merangkum pengalaman manusia dalam bahasa yang begitu indah. Membaca novel ini membuat kita sadar bahwa dalam setiap cantik ada luka, dan dalam setiap luka ada cerita tentang manusia yang mencoba bertahan. Barangkali dalam satu sisi, novel ini sendiri adalah luka, menyakitkan saat disentuh, tetapi